satu bentuk yang saya rasa sangat mulia untuk Indonesia boleh melihat dan mendengarkannya. Sebuah komunitas Ostomed Indonesia. Untuk orang itu namanya ostomed istilah. I see. Untuk mereka yang menggunakan stoma. Menggunakan stoma disebut ostomed. Gitu ya. Dan supaya Anda tahu semuanya bahwa di Indonesia banyak teman-teman yang mengalami masalah-masalah ini sehingga mereka memasang di dalam perutnya stoma. Ya. Jadi kalau ngelihat dari teman-teman ostomed, memang ya jalan kemana-mana ada kantong, rasanya selain merasa tidak nyaman, tapi perasaan-perasaan itu ya Bro Denny ya yang dialaminya. Tapi kalau boleh cerita sekilas, gimana sih perasaan Bro Denny tadi pada waktu langsung keluar dari ruang operasi, ada stomanya di perut itu ya, perasaannya bagaimana? Iya, perasaannya ya itu tadi, saya jadi ngerasa wah, bagaimana nih saya harus menjalani hidup saya ke depannya nih. Dengan stoma di perut saya, buang feses atau buang pup itu lewat perut gitu kan. Iya. Bagaimana saya nanti beraktivitas, saya masih bisa jalan nggak, atau saya masih bisa ngapa-ngapain nggak gitu. Ya, terus cara dapetin kantong stoma itu gimana, di mana, berapa harganya? Karena pada saat itu waktu saya beli pertama kali itu sangat mahal. Wow. Jadi kalau satu kantong stoma sendiri harganya berapa ya, Bro Denny? Untuk saat ini kantong stoma itu 30 sampai 35 ribu. 30 yang kita sampai gunakan 35 untuk, ribu ya. yang kita gunakan untuk membantu teman-teman ostomed. Iya, Tapi iya. sebenarnya So 1 bulan setiap orang perlu at least hampir 300 ribu lah ya. ya kalau misalnya kalau di hari 1 minggu 2 kantong, 8 gitu ya. Ya kurang lebih 300 ribu lah. 250 sampai 300 ribu. Yuk, saya ingin ajak untuk teman-teman dimanapun Anda berada, yuk ambil bagian berpartisipasi. Tapi saya ingin mengajak untuk kita bisa menjadi orang-orang yang biasa, bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ini adalah inti daripada semuanya. Tidak sekedar Bro Denny saja yang sudah menjadi winner, tapi dia kembali pada komunitasnya Ostomed yang ada di seluruh Indonesia ini. Bro Denny bisa ceritakan sedikit, apa sih yang menjadi impian daripada koin pada saat ini? Ya, untuk sebenarnya koin itu dibentuk dari sebuah keresahan saya dan beberapa teman ostomed supaya teman-teman ostomed atau penderita kanker yang lain tidak merasa putus asa. Jadi punya teman, punya keluarga senasib sepenanggungan. Jadi kita menciptakan role model supaya teman-teman lain bisa lihat kalau dia aja bisa bertahan, dia bisa aja hidup beraktivitas dengan kondisinya, pasti saya juga bisa. Jadi menimbulkan harapan-harapan baru untuk teman-teman yang sudah putus asa. Itu sih. Jadi karena kebutuhan mereka juga kan pasti kantong stoma. Kantong stoma itu pada saat ini kalau dibilang mahal-mahal banget enggak, tapi mahal. Bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi pasti akan merasa berat. Makanya koin juga hadir untuk itu, untuk bisa membantu kebutuhan kantong stoma buat mereka yang membutuhkan. Jadi selain kita juga bisa memberikan motivasi, memberikan bantuan kantong stoma, kita juga bisa memberikan perawatan stomanya secara gratis kalau mereka memiliki masalah di stomanya. Jadi kita kadang kerjasama juga dengan perawat stoma di daerah-daerah, karena ostomed yang ada di koin itu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mereka tergabung di dalam yayasan koin.
Nama saya Muhammad Yasin, pekerjaan saya hari-hari sebagai ojek online. Saya pertama kerja di Dewan Pers sebagai security. 17 tahun saya menjadi security. Pas ke 10 tahunnya saya mulai ada kendala. Kendalanya saya punya perut kok sakit gitu. Jarang makan nasi. Mungkin dari situlah kanker itu. Kerja apa aja, setelah kerja serabutan 6 tahun ada pendaftaran ojol. Akhirnya saya daftar ojol. Sama di kantor saya ceritain bahwa saya begini, saya penyakit gini. Yang penting di kantor nggak mengganggu aktivitas sebagai ojol kan, nggak. Pertama saya kenal koin, dulu saya ikut grup di Tarakan, karena saya dulu di Tarakan Pak. Saya kenal grup koin, dikasih rekomendasi sama saya punya almarhum teman Bapak Darman Pak. Dan sekarang tuh teman-teman saya yang satu kamar kemo udah nggak ada, almarhum semua Pak, cuman saya yang masih bertahan sampai hari ini Pak. Almarhum Darman rekomendasi saya ke Pak Denny, dikasih nomor saya ke Pak Denny, langsung dimasukin sama Pak Denny Pak. Yang dulunya saya setiap bulan kalau kehabisan kantong harus ke pasar Pramuka. Kalau nggak saya bikin sendiri dari plastik kiloan. Di pasar Pramuka sekarang kantong paling murah tuh 45.000 satu Pak. Kita beli kan kalau 45.000. Nah semenjak saya masuk koin, itu ada donasi kantong. Kita bayar cuma 50.000, dapat 6 kantong. Dan saya buat koin, semoga dengan adanya koin bisa membantu para ostomed semua, para ostomed seluruh Indonesia, dan semoga koin maju terus untuk membantu para ostomed. Jadi hidup para ostomed seperti normal, seperti orang-orang biasa. Itu aja Pak. Ahmad Badri, usia 46 tahun. Beliau adalah penyintas kanker rektum dengan kolostomi permanen. Meski begitu, beliau masih aktif bekerja dan memiliki usaha lain, yaitu membuat ice gel pack. Ide ini diawali dari keadaannya yang mendesak untuk hidup lebih mandiri. Sebelumnya beliau didiagnosa oleh dokter terdapat tumor di usus. Segala macam pengobatan ditempuh dan akhirnya beliau dapat kembali bekerja di kantor, memproduksi ice gel pack, beribadah dan melakukan aktivitas seksual. Sampai saat ini, semua aktivitas bisa dilakukan tanpa ada masalah apapun dengan stomanya. Baginya, stoma bisa membawa berkah. Mari tunjukkan pada dunia apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita derita. Salam sehat. Koin, kita ada dan kita peduli. Untuk teman-teman ostomed semua, yang terutama yang lagi menjalankan terapi, ya, kemo atau radiasi. Nah itu jalani aja semua itu dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi jangan terpengaruh atau ada pengobatan apa yang lebih baik daripada medis gitu kan. Nah ini pengobatan teman-teman semua itu udah tepat, udah benar lah ya, udah betul. Jadi jangan kayak saya sudah kesana kesini, akhirnya saya ujung-ujungnya rumah sakit juga. Jadi ya fokus aja ke pengobatan medis, jalani terus. Apa aja risikonya ya kita. Nah, ngomongin resiko nih Pak, kan kalau kita kemo atau radiasi itu kan efeknya parah tuh Pak. Iya. Bisa gundul gitu, rontok semuanya. Nah, Pak Badri ngalamin nggak efek-efek kemo atau radiasi seperti itu? Saya sih kalau kebetulan kalau usus sih Pak rata-rata rontok sih enggak begitu parah ya. Kalau rambut ya. Iya. Tapi kalau sinar tuh radiasi, bulu betis segala apa semua nih pada rontok. Nah, terus pada gosong. Kulit hitam jadinya ya. Hitam. Jadi jalan juga susah. Karena sakit. Iya kayak melepuh gitu. Telapak kaki. Itu
kemo, ya kalau itu efek-efek kemo kayak pecah-pecah tangan gitu. Cuman dulu saya kebetulan nggak banyak nanya, jalanin aja. Iya, jadi nggak mau nanya resikonya gitu. Iya. Kadang-kadang orang kan nanya, kalau kemo efeknya apa sih? Kalau saya mah suruh kemo, pokoknya kemo ya udah jalanin aja. Nah nanti kalau udah ada efeknya baru, kok saya begini, kenapa ya? Nah nanti ada yang ngasih tahu. Oh biasa itu gitu. Karena kalau kita sebelum kemo terus nanya, malah bikin takutnya ya. Iya. Wah nanti tangannya pecah-pecah, kulitnya gosong. Aduh, jadinya malah takut kemo ya. Iya. Tapi ya itu memang saya rasa juga betul seperti yang Pak Badri bilang, jalanin aja karena apapun dalam hidup kita itu membutuhkan proses. Kita harus nikmati prosesnya. Sakit atau senang, proses itu harus kita jalani. Karena goalnya satu, yaitu adalah hidup sehat. Jadi kalau kita rela menjalani prosesnya yang sakit, kita bayangin hasilnya atau goalnya setahun atau 2 tahun kemudian kita bisa terbebas dari itu semua dan bisa hidup normal seperti Pak Badri. Dan dinas di sekitaran Cilangkap. Jadi keseharian saya dinas rutin, biarpun nggak setiap hari, tapi bisa melanjutkan dinas dengan baik dan lancar. Ibu Tumi udah melewati era survive, sekarang udah menjadi winner. Cancer apa Bu? CA rektum stadium 4, awalnya stadium 4. CA rektum stadium 4. Iya, sudah awalnya stadium 4 karena sudah menjalar ke hati. Hebat banget ya. Maksudnya untuk teman-teman di sana, cancer rectum stadium 4 atau semua cancer stadium 4 itu nggak berarti semuanya berakhir. Nggak usah terlalu dipikirin stadiumnya gitu, mau stadium 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita punya semangat sebesar Ibu Tumi, jangankan stadium 4 gitu, stadium berapapun pasti bisa kita lewati asal kita punya tujuan hidup yang hebat, yang besar gitu, untuk sembuh, untuk sehat. Karena kita semuanya menjalani dengan ikhlas. Semuanya kalau dijalani dengan ikhlas itu insya Allah akan berjalan dengan sendirinya tanpa kita rasakan bagaimana. Memang sakit Pak, sakitnya sangat-sangat luar biasa. Itu perjuangan sekali. Jadi apapun kalau kita menjalannya dengan ikhlas, dengan sabar, nerimo, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Jadi kadang-kadang saya membayangkan sendiri, dalam waktu 3 bulan saya dioperasi 2 kali, perut saya dibelek lagi dari sini sampai ke sini, 1 ini lebih ya. Iya, karena panjang banget kalau operasi untuk sampai di atas usus besar itu panjang banget gitu. Saya dari sini sampai betul itu sakitnya 3 bulan masih berasa. Betul. Jadi kalau saya bilang sekarang perut saya resletingnya dibuka lagi. Kalau saya bilang perut saya ada resletingnya dan dibuka lagi, dan mudah-mudahan jangan pernah dibuka lagi. Tapi operasi yang kedua itu sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa karena kan saya kan ususnya dipotong, disambung lagi, di anus ditutup, dijahit, otomatis duduk susah, telentang susah, ganjel kan, karena masih baru jahitan baru. Di stoma pun saya dibetulkan lagi karena menjadi ostomat permanen, yaitu ostomat permanen berarti selamanya, selamanya saya menjadi manusia berkantong itu tadi, jadi selalu pakai kantong kemana-mana karena memang di bawah sudah tidak bisa produksi lagi, dan itu saya semangat karena apa? Orang-orang yang di sekeliling saya begitu cintanya, begitu semangatnya mendampingi saya, menguatkan saya, apalagi anak dan suami saya begitu sabarnya merawat saya. Jadi saya benar-benar harus bangkit. Dan satu lagi, semuanya itu karena saya juga mempunyai seorang atasan. Atasan saya begitu support, cintanya kepada saya, ingin saya sembuh.
bagaimana saya bisa melanjutkan dinas saya, bagaimana saya bisa melanjutkan dinas saya dengan baik, dengan sehat. Jadi beliau sangat-sangat, beliau adalah Ibu Penny Mastio yang aktif juga di Yayasan Kanker Indonesia, dan beliau adalah ketua Pingkat saat ini ya. Jadi saya sangat-sangat terima kasih sekali kepada beliau yang sangat mensupport saya sampai sekarang bisa kembali seperti ini lagi, bisa melakukan apapun, insya Allah tanpa bantuan dengan orang lain lagi ya. Hanya sesekali kita butuh bantuan. Kita tidak mau ketergantungan dengan orang lain. Kalau bantuan secara kita makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan sekeliling kita. Tapi bukan ingin dikasihani, tapi tolong menolong itu sesama manusia memang diperlukan. Bro Denny, mungkin satu message untuk para teman-teman yang masih sedang survive dengan kanker atau penyakit apapun juga. Saya lihat Bro Denny bisa mengalami 8 tahun, bisa menjadi winner dan bisa berbuat sesuatu. Mungkin bisa ada satu cerita yang bisa pesan untuk teman-teman. Iya. Seperti teman saya pernah bilang, hidup itu yang kita butuhkan sebenarnya hanya ikhlas dan semangat. Kalau masalah ajal itu rahasia Tuhan lah. Jadi saya akan hidup sampai saatnya saya mati. Jadi selama saya hidup, saya akan berlaku seperti orang hidup. Saya akan beraktivitas, berkegiatan, bisa membantu orang lain, bisa berguna bagi orang lain. Jadi semangat itu yang harus tumbuh. Kita akan hidup sampai pada akhirnya kita mati. Jadi sebelum kita mati jangan sekali-kali kita merasa mati gitu, secara semangat, secara tubuh, kadang kan begitu ya. Karena kondisi penyakitnya akhirnya dia cuma bisa mengasihi diri, berdiam di rumah, tidur aja, nggak berkegiatan karena harapannya juga sudah mati gitu. Jadi itu, tumbuhkan semuanya, hidupkan semuanya. Kalau mati sih rahasia Tuhan. Jadi hidup itu nggak harus sempurna. Iya. Tapi lewat ketidaksempurnaan kita bisa membagi hal-hal yang sempurna. Semua yang kita kerjakan itu bisa menjadi sempurna bagi mereka yang membutuhkan. Betul ya Bro Denny ya? Karena hal yang kecil tapi dia butuh dan terima pada waktu yang tepat, itu membuat hal-hal yang sederhana menjadi yang luar biasa. Buat komitmen pada hari ini, lakukan hal-hal yang biasa dengan hati yang luar biasa, maka Anda bisa membawa cerita bagi Indonesia. Bro Denny, thank you so much. Sukses di dalam hidup ini. Amin. Keluarga dan juga pelayanan koin biarlah menjadi berkat bagi para ostomed di Indonesia. Amin. Sampai jumpa di Satu Cerita untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. So guys, see you dalam episode yang akan datang, Satu Cerita untuk Indonesia.